podcast Cerdas Finansial. Tempat kita membahas aspek keuangan secara ringan dan mudah dipahami. Saya Putri Mulyawati akan menemani kalian hari ini dengan topik yang sangat penting, mengenal finansial statement, cara mudah memahami laporan keuangan. Dan hadir bersama saya dua narasumber penting. Yang pertama ada Ibu Marisa Handayani sebagai akuntan senior, dan narasumber kedua kita Koko, yaitu mahasiswa akuntansi. Selamat datang. Hai. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Senang bisa berbagi wawasan di sini. Saya juga terima kasih. Saya sangat antusias untuk belajar lebih dalam tentang akuntansi ini di dalam podcast ini. Dan kan banyak orang menganggap laporan keuangan itu rumit dan membingungkan karena banyak angka-angka dalam laporan keuangan. Nah, di sini kita bakal nanya nih sama Bu Marisa, apa itu laporan keuangan dan apa saja elemen utamanya. Nah, Bu Marisa boleh nggak dijelasin dulu apa itu laporan keuangan sama elemen utamanya? Oh, boleh saya tentunya. Sebelum aku mau bahas nih mengenai laporan keuangan dan apa aja elemen utamanya, aku kan tadi kamu udah bilang kalau misalnya yang di sebelah aku nih Koko, ini nih merupakan mahasiswa. Kalau boleh tahu, kamu merupakan mahasiswa di mana sih? Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kediri. Baik, kalau dan kita lanjut aja ya langsung mengenai laporan keuangan dan apa aja elemen utamanya. Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, dan perubahan entitas suatu entitas laporan keuangan yang nantinya bakal bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi dalam mengenai alokasi sumber daya. Lalu elemen utamanya yaitu ada 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Gitu. Berarti dari penjelasan Bu Marisa, saya tangkap ada elemen utama itu ada 5 tadi. Boleh nggak dijelasin lebih dalam gitu tentang elemen utamanya? Oh, baik, kita lanjutkan dengan 5 elemen utama yang tadi saya jelasin ya. 5 elemen utama yang pertama yaitu laporan laba rugi. Ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menggambarkan perubahan dalam ekuitas pemilik dalam suatu periode. Dan selanjutnya yang ketiga, laporan posisi keuangan, menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas, menunjukkan pergerakan kas perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan ini memberikan informasi tambahan yang menjelaskan dalam laporan keuangan utama gitu. Menarik banget nih. Dari penjelasan Bu Marisa kita jadi tahu apa itu elemen utama dari laporan keuangan. Nah, pasti banyak dari yang nonton nih mau tahu cara gimana kita bisa memahami laporan keuangan. Nah, gimana sih Bu Marisa cara kita mudah memahami laporan keuangan untuk yang baru mau mulai belajar? Baik. Kalau untuk pemula ya, ini langkah pertamanya adalah kayak memahami hubungan antara ketiga pelaporan. Misalnya, laba dan laporan laba ini akan mempengaruhi ekuitas dalam neraca. Selain itu, laba bersih yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut sehat. Karena kita harus melihat juga bagaimana arus kasnya. Nah, dari penjelasan Bu Marisa tadi, kalau misalnya kita mau berlatih baca laporan keuangan, ada nggak kayak langkah awal atau tips yang mau diberikan? Kalau bisa untuk langkah awal ya, dan ini juga udah aku terapin sebelum aku di posisi sekarang ya. Kayak aku tuh mulailah dengan membaca laporan keuangan dari perusahaan yang sudah kamu kenal, ya kan? Nah, misalnya perusahaan tempat orang tua kamu bekerja atau
Jadi di sini saya pernah mencoba membaca laporan keuangan dari sebuah perusahaan teknologi besar. Dan pada awalnya itu saya hanya memperhatikan angkanya saja tanpa memahami konteks industrinya. Jadi bagaimana itu cara menghindari kesalahan ini? Kalau misalnya ada kesalahan untuk pemula, itu merupakan hal yang wajar ya. Kesalahan untuk pemula adalah hanya fokus pada, biasanya nih, pemula tuh hanya fokus pada angka besar seperti pendapatan total tanpa memperhatikan biaya dan profitabilitasnya. Selalu melihat angka-angka tersebut dalam konteks industri dan bandingkan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Nah, barusan kita mendengar ada beberapa tips dari Bu Elisa untuk kita lebih percaya diri membaca laporan keuangan bagi para pemula. Nah, setelah memahami dasar membaca laporan keuangan, kita akan beralih cara menganalisis keuangan dari suatu perusahaan besar untuk sebagai studi kasus kita. Nah, Bu Elisa, bagaimana cara kita menganalisis laporan keuangan dari perusahaan yang sudah berumur? Tentunya bisa ya. Nih, cara terbaiknya tuh menganalisis laporan keuangan di perusahaan besar. Keuangan kita tuh bisa melihat keuangan mereka beberapa tahun terakhir. Jadi kita bisa menganalisis di sana. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan pendapatan, laba bersih dan juga likuiditasnya. Sebagai contoh, mari kita lihat perusahaan Apple gitu. Jadi pada umum cara terbaik untuk menganalisis laporan keuangan. Jadi sini saya ada pertanyaan. Apa yang harus kita perhatikan pertama kali dalam laporan keuangan perusahaan besar? Hal pertama ya yang bisa diperhatikan yaitu adalah pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dari tahun ke tahun. Jadi kan aku udah bilang kalau misalnya kita tuh harus melihat beberapa tahun terakhir perusahaan tersebut. Jadi kita tuh bisa membandingkan antara tahun ke tahun dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut mengalami peningkatan pendapatan, tetapi laba bersihnya akan turun, itu bisa menjadi tanda bahwa biaya operasional mereka tuh bakal semakin besar. Jadi pada umum cara terbaik untuk menganalisis laporan keuangan. Jadi sini saya ada pertanyaan. Apa yang harus kita perhatikan pertama kali dalam laporan keuangan perusahaan besar? Hal pertama ya yang bisa diperhatikan yaitu adalah pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dari tahun ke tahun. Jadi kan aku udah bilang kalau misalnya kita tuh harus melihat beberapa tahun terakhir perusahaan tersebut. Jadi kita tuh bisa membandingkan antara tahun ke tahun dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut mengalami peningkatan pendapatan, tetapi laba bersihnya akan turun, itu bisa menjadi tanda bahwa biaya operasional mereka tuh bakal semakin besar. Nah, ada indikator khusus untuk bantu kita menilai kesehatan keuangan perusahaan besar nggak, Bu? Untuk indikatornya itu ya yang saya digunakan itu ada 3, yaitu return on equity. Itu untuk mengukur seberapa efektif sih perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Yang kedua yaitu ada gross profit margin untuk melihat seberapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari pendapatan sebelum dikurangi oleh biaya operasional. Dan yang ketiga akan terakhir itu adalah operating cash flow untuk menilai apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk mendukung operasional tanpa harus mengandalkan pendanaan eksternal. Bagaimana dengan utang? Apakah kita harus khawatir jika sebuah perusahaan memiliki utang terlalu besar? Untuk di liabilitas kita tidak selalu untuk khawatir ya. Yang penting adalah kita tuh melihat bagaimana perusahaan mengelola liabilitasnya. Jika mereka menggunakan liabilitas untuk expense, untuk ekspansi dan memiliki pendapatan yang stabil untuk membayarnya, itu bisa menjadi tanda positif. Jadi tidak perlu dikhawatirkan jika memiliki banyaknya liabilitas. Namun jika rasio hutang atau liabilitasnya terhadap ekuitas terlalu tinggi, maka itu bisa mengakibatkan atau menjadikan resiko. Benar, menarik sekali kan. Dari studi kasus ini kita juga jadi belajar bagaimana cara membaca kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Nah, sekarang kita bakal masuk ke segmen terakhir, di mana kita akan mengupas tentang membaca laporan keuangan. Nah, dari penulis sendiri ada nggak yang mau ditanyain? Saya kepada yang bisa
Tetapi Bu, saya juga sering melihat orang hanya fokus pada angka di laporan laba rugi tanpa memahami dan memperhatikan detail lainnya. Misalnya, perusahaan bisa memiliki laba besar, tetapi jika arus kasnya negatif, itu bisa menjadi tanda peringatan. Nah, benar sekali kata Bapak ya. Jadi kan bagaimana Bu Mariza kita cara mengetahui apakah suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan laporan keuangan? Baik, kalau untuk indikatornya tadi kan kita udah membahas ya sebelumnya. Itu ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki rasio yang lancar di bawah 1, itu bisa menunjukkan kesulitan liabilitas. Selain itu, jika rasio utang terhadap ekuitas terlalu tinggi atau jika laba bersih terus menurun dari tahun ke tahun, itu bisa menjadi perusahaan dalam masalah. Tapi Bu, saya pernah membaca tentang perusahaan yang terlihat sukses, tetapi ternyata memiliki banyak utang yang pendek dan mengalami kesulitan membayarnya. Jadi penting untuk melihat tren keuangan dalam beberapa tahun, bukan hanya satu laporan saja. Nah, betul sekali. Nah, saya punya pertanyaan terakhir dari Marisa. Apakah ada tips untuk menganalisis laporan keuangan dengan cepat dan efisien? Tentunya ya, kalau misalnya untuk tips nih, jika ingin menganalisis dengan cepat, itu mulailah dengan membaca laporan laba rugi untuk melihat pendapatan dan laba bersih suatu perusahaan. Kemudian kita tuh cek cara untuk memahami aset dan liabilitas. Terakhir, kita tuh lihat laporan arus kas untuk memastikan perusahaan ini memiliki kas yang cukup untuk operasionalnya atau enggak. Kita juga bisa menggunakan rasio keuangan sebagai alat bantu agar lebih efisien. Setuju. Dan juga jangan lupa membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan kompetitornya di industri yang sama. Ini bisa memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut berkinerja lebih baik atau lebih buruk dari pesaingnya. Benar, saran yang sangat bagus ya. Baik, kita telah di ujung acara episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Marisa dan Koko sebagai narasumber kita pada episode kali ini. Nah, saya terima kasih kepada Ibu Marisa dan Koko atas wawasan yang sudah diberikan. Semoga untuk pendengar yang sudah menonton itu mendapatkan ilmu yang bisa didapatkan. Terima kasih untuk Putri dan juga Putri sebagai host dan juga Koko sebagai mahasiswa yang termasuk narasumber dan juga pendengar di sini. Saya sebagai narasumber di sini senang bisa berbagi wawasan untuk yang mendengarkan dan juga yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada host dan Ibu, karena di sini saya juga dapat belajar dari podcast ini dan beberapa mendapatkan pengalaman. Nah, jangan lupa untuk mengikuti podcast ini dan bagikan ke teman-teman Anda yang ingin belajar tentang keuangan lebih banyak. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. A few moments later. Halo guys, jadi kami lagi bikin video Podcast dengan 2 orang di belakang. mendengar. Pendengar kita di belakang. Udah. Selesai cowok. Podcast cerdas finansial. Di sini tempat kita membahas. Tunggu, Iko, hidup di memang suara. Apalah kamu tuh? Buah. Nah, karena buah. Ayo.
ketawa ke Be. Emang lu potong terus ya? Karena abis itu capek. Oh, udah dong. Banyak yang menonton. Ketawa ke Be. Dakwah. Nanti kan dari jam. Udah. Saya senang sama. Pulang. Wih, itu foto-fotonya enggak sih tapi video kita? Kali ini mana sih? Dia berasal dari mahasiswa berasal dari Insya Allah saya mahasiswa. Saya BTW metode itu dari itu ya. Wiyura. Lagi nasi bawang Be. Dasar dan masyarakat keuangan kita akan membahas laporan keuangan dari kalau kita mengenai laporan keuangan Terus melihat bagaimana perkembangan pendapatan lulus tidak sia-sia serta beruntung mencari dan mengajukan perusahaan yang besar seperti PayPal atau Bagian saya ini bisa ke posisi siapa? ulang lagi. Biar Ulang aja, kan emang ini ya. dan main. Hah? ulang aja. Ulang aja. Dari awal. Ini dasarnya dua. Ke sini. Tinggal sini kayak gitu belum. Udah ulang nggak? Udah tidak berguna. Ada ghost telepon janji. Tidak saja loh. Oh, ya salah jawab. Apa itu dari sana jelas salah. Oh, ya udah lewat tadi salah. Baik, kita sudah kita akan coba. Nih. Dah.